Businessman Opinion. Mitra bisnis utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang iklim dan energi Hashim S. Joyo Hadikusumo optimis dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% tahun depan. Rasa optimismenya ini didukung kunjungannya ke sejumlah negara untuk mencari investor selama 4 bulan terakhir. Selain itu, optimismenya juga didukung sejumlah program baru pemerintah, salah satunya makan bergizi gratis yang diklaim akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, apa komentar Anda mitra bisnis mengenai optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% tahun depan ini? Setelah bertahun-tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia nggak pernah beranjak dari 5%. Silakan berikan komentar Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Sebetulnya Pak Hashim ini utusan khusus ya. Tapi kok rasanya rasa presiden ya. Adiknya presiden ya. Mau jadi apapun bisa, menteri apapun dia bisa. Tapi ya udahlah. Optimistis sebagai seorang pemimpin memang harus optimis ya, walaupun kondisinya nggak bagus-bagus amat ya. Bukan cuma masalah di Indonesia, tapi di dunia juga lagi nggak bagus. Tapi kan yang namanya orang optimis itu kan melihatnya kan jangka panjang ya. Nah memang saya setuju lah ya. Jadi ada yang setuju ada yang enggak. Kalau kita ngelihat iklim investasi di Indonesia itu kan harus dilihat dari berbagai macam faktor ya. Seperti misalnya regulasi. Ya, regulasi di Indonesia itu kalau di tingkat pusat itu saya lihat baik. Tapi bagaimana regulasi di tingkat daerah? Ada perda-perda bermacam-macam, tiap daerah berbeda-beda perdanya. Dan banyak sekali perda yang bertentangan dengan hukum di atasnya, undang-undang lah apa dan sebagainya. Nah, pada waktu dibuat Omnibus Law kan banyak menentang. Ya. Nah, beberapa memang sudah dibatalkan oleh MK. Ya, kita nggak tahu lagi bagaimana akhirnya ya. Mungkin nggak karu-karuan ya untuk dunia bisnis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah hukum. Ya, kepastian hukum. Nah, saya lihat beberapa minggu terakhir lah ya, penegakan hukum sudah mulai, terutama masalah korupsi. Ya, korupsi itu adalah salah satu bagian kecil dari penegakan hukum. Ya, ada yang ada yang namanya waktu itu kan masalah pagar laut. Kemudian masalah ada preman, ada ormas dan sebagainya. Itu kan hubungannya sama hukum. Ya. Oke lah, penegakan hukum mulai. Ya, untuk masalah korupsi saya berharap itu berlanjut konsisten ya, karena gini, kita kan nggak tahu ya, jangan-jangan ini teman seperjuangan dari Prabowo itu ada yang kena nanti ya, apakah dari partainya sendiri, pendukung-pendukung di luar, relawan dan sebagainya, atau mungkin dari partai lain pendukung Prabowo. Apakah Prabowo juga berani ya menegakkan hukum ya. Kemudian itu dari masalah hukum saya juga menyoroti kemarin itu, ini masalah kepastian hukum lagi ya, masalah ini THR untuk ojek online. Dasar hukumnya nggak ada, tapi dibuat ya, dipaksakan. Jadi ya pada saat orang investor masuk, hukumnya mengatakan ABCDE, tapi begitu mereka sudah berjalan tiba-tiba dibuat hukum baru ya, ada tambahan dan itu merugikan ya. Nah, sebetulnya hal-hal seperti itu harus dihindari ya, bukan berarti untuk menyenangkan satu pihak mengorbankan pihak yang lain ya. Kemudian yang namanya investasi pun juga harus ekosistemnya pun juga harus mendukung ya. Nah, saya lihat kalau misalnya seperti otomotif ya, itu sudah cukup bagus ya, karena sudah berapa puluh tahun ekosistemnya sudah berjalan. Tapi bagaimana dengan investasi yang lain? Ya, saya belum melihat. Ya, ya memang sih kalau itu menggandeng ya orang-orang yang cukup
cukup kuat ya, mungkin investasinya itu bisa jauh lebih bagus ya, bisa berjalan running ya. Tapi kalau enggak susah ya, banyak sekali orang-orang yang mengganggu, dari mulai orang partai, ormas, bahkan kepala daerah pun juga seperti memeras ya. Kita tahulah ya, ada beberapa kepala daerah, kalau Anda mau investasi di sini Anda harus nurut aturan di sini. Tapi di negara lain berbeda, Anda mau investasi apa yang Anda butuhkan. Ya, itulah perbedaan di Indonesia dengan di tempat lain ya. Tapi saya berharap optimisme itu dibangun ya. Yang namanya membangun itu nggak gampang, apalagi mempertahankan yang sudah baik ya. Saya rasa Pak Hasyim dan timnya, Pak Prabowo harus bekerja lebih keras lagi, bukan cuma untuk meyakinkan tapi juga untuk bagaimana merealisasikan. Saya kira itu aja. Ya. Jadi kalau 8% ya, itu kayaknya Cina ya yang pernah ya 8% di atas itu ya. Jadi pertanyaan baliknya adalah, apakah kita dalam kondisi bisa seperti Cina untuk mencapai 8%, atau kita cuma ngomong doang 8% gitu. Karena karakter pejabat-pejabat kita kan asbun dulu, bunyi dulu, nanti ujungnya 5% juga sih, 4% nanti. Jadi pertanyaan baliknya, nggak usah sama seperti Cina lah, separohnya Cina aja udah belum. Kalau belum, kalau ngomong doang sih memang gampang ya Mas Anto, nggak dibutuhkan tanggung jawab kan atas pernyataan 8%. Seenaknya bunyi sih bebas sih, rakyat juga mau, 10% juga mau Mas Anto. Cuman kalau ngomong doang kan susah ya, saya bilangnya begitu. Kenapa? Ya, kita gini deh, nggak usah jauh-jauh. Kalau investor asing terus ngeliat kondisi Indonesia untuk pertumbuhan, itu bukan MBG makan siang gizi gratis, enggak. FDI, Foreign Direct Investment, kalau kita belajar ekonomi. Kalau MBG itu 0, doang. Kalau FDI baru ngefek berapa besar FDI yang masuk, nanti menyerap tenaga kerja, ada value added. Nah disitulah baru, ya nggak? Nah pertanyaan balik, punya duit nih 1 miliar US, ketika dihadapkan di Indonesia atau di Vietnam, Mas, itu mau taruh duitnya di mana? Nah sekarang di luar negeri ngelihat, rakyat lu sendiri aja lu tipu, netralet lah. Rakyat lu sendiri aja lu tipu, bagaimana kita ya orang asing? Bisa-bisa lu kerjain gue di dalam. Gue bawa duit, lu kadalin gue. Mulai dari preman yang berdasi sampai yang jalanan, kan gitu istilahnya. Lah dia kan pilih negara lain. Jadi Pak Hasyim mau jalan-jalan 4 bulan, 8 bulan, 12 bulan. Kalau nggak diberesin, sama aja bohong. Orang ke situ bahasanya, nanti gue invest ke sono. Iya nggak? Nanti. Tapi tarsok-tarsok ya. Dia belok ke Vietnam. Dia belok ke Thailand. Dia belok ke mana? Ke Malaysia. Di PHP aja. Kenapa? Ya, balik lagi. Rakyat lu sendiri aja lu bohongin. Gue orang asing, gue bawa duit, gue dibohongin, ya gue jebol duit gue. Buat saya sih ngelihatnya itu. Bolehlah ngomong. Monggo. Mau bilang 10% juga. Monggo. Itu aja yang penting. Bener atau enggak, nanti waktu yang nunjukin apakah kita seperti Cina. Kan enggak. Hukuman mati koruptor kan enggak. Jadi ya udahlah, pengen bikin rakyatnya happy 8%, ya udah itu aja. Makasih. Ya, optimis bagus ya, optimis ya. Jadi ada motivasi buat kerja jadi wamen. Yang pasti begini, kalau melihat anggaran pasti ya optimis lah, ngelihat anggaran, lihat goodwill-nya dari Bapak kita, Bapak Presiden. Tapi juga harus disadari ketika Bapak Wamen ini bisa sedikit turun ke akar rumput, bisa melihat apa yang terjadi di pergerakan bawah. Gimana yang namanya kelompok tani, gimana yang namanya pegawai UMKM, seperti apa mereka
growth. Seperti apa mereka mendapatkan pelayanan, pendampingan, pelatihan, upgrading, apapun lah yang sifatnya bantuan. Itu seringkali luput dari pengawasan, seringkali tidak monitoring. Mereka si pendamping-pendamping desa selalu by recommended di bawah Kementerian Desa ya, dengan segala birokrasinya. Akhirnya mereka ditempatkan di desa-desa, fungsinya tidak optimal. Akhirnya peran konsultan desa jadi penting, karena dengan kapasitas, dengan pola penawaran konsep yang terintegrate komprehensif, itu jauh lebih mengangkat. Jadi mungkin saran dari kami para pelaku pemerhati di bawah yang selalu bersentuhan, ketika ada hal yang sifatnya optimisme kaitan pertumbuhan ekonomi, bagusnya berangkatnya dari bawah. Kalau ngukurnya dari tengah ke atas atau dari atas ke tengah sih saya nggak tahu ya apa yang jadi acuan. Tapi hari ini coba melihat ke bawah. Mayoritas masyarakat Indonesia itu adanya di bawah. Lihat hilirisasi di sana, bagaimana mereka diperlakukan oleh si pemegang kepentingan yang akhirnya menghambat daya beli, menghambat fasilitas-fasilitas yang harus dinikmati bersama sebagai warga negara. Semoga jadi bahan perhatian untuk yang mendengar dari pihak yang merasa optimis untuk pertumbuhan di 8%. Ya, saya rasa kita setiap negara itu kita ibaratkan ini ya, big company ya. Dari yang paling terkecil rumah tangga, ya bagaimana mengelola keuangan rumah tangga ya, lalu juga ke perusahaan ya. Nah ini kan Pak Hasim ini backgroundnya kan memang seorang businessman juga ya, business owner, pengusaha ya. Jadi saya rasa sudah istilahnya apa ya, ini tinggal mengalihkan ke big company, yaitu untuk mengatur kelola negara ya. Nah jadi kalau untuk optimisme pertumbuhan ekonomi 8%, sekarang kan yang kita cermati seperti yang tadi salah satu narasumber ya yang menjabarkan rasio kepatuhan, itu kan berarti sudah ada upaya untuk build of trust. Oke, rasio kepatuhan untuk membayar pajak kan sudah hampir di range 85%, betul ya. Lalu juga kemarin 100 hari pertama itu kan juga sudah mulai menempuh build of trust. Itu apa? Itu kan ada survei ya untuk tingkat kepuasan sekitar sekitar 70-80% ya. Nah jadi memang harus step by step ya. Saya sudah ilustrasikan tadi pagi mungkin ya. Jadi kalau optimisme itu memang harus seperti naik tangga, Bung Anto ya. Jadi misalnya sekarang ini 5, sekian persen. Oke, kita naik tangga ya. Memang harus realistis, itu betul ya. Jadi di tahun 2025 ini nanti mungkin kenaikannya 5,5, tangga kedua kan orang kalau wong Jawa ki ora mak betunduk ngono lho, ujuk-ujuk terus langsung bisa ke 8%, pasti itu step by step ya. Itu juga pertumbuhan ekonomi juga banyak faktor. Cara ekonomi, kebijakan makroekonomi global ya Bung Anto ya, kan saya sebenarnya sudah ulas ini berkali-kali. Efisiensi itu tidak hanya Indonesia saja, itu sudah diterapkan oleh negara-negara maju ya, di UK, di US dan lain-lain ya, di Vietnam sendiri, di negara Asia Tenggara, itu semua mengglobal. Berarti indikasinya apa? Indikasinya ekonomi global itu secara komprehensif tidak baik-baik saja. Jadi ini bagaimana ya, kalau memang ada transaksi neraca perdagangan ya, memang kita harus menempuh berbagai cara ya kan, termasuk ini mungkin dari BPI dan Antara ini perlu achieve target ya. Ibaratnya big company, Anda ibaratkan negara itu big company, achieve target juga kan, sudah ada Dewan Pengawas juga ya, Perdana Menteri UK ya, Tony Blair juga masuk. Berarti ini intinya nanti ke global ya. Bedanya apa dengan Temasek di Singapura dan Hasanah di Malaysia mungkin ya. Ini dari efisiensi. Nah, efisiensi yang sudah kita kumpulkan 306 T sekian, itu berarti kan juga sudah upaya untuk build of trust tadi, ya kan?
Ya, dengan apa? Dengan dialihkan kemana? Untuk 20 pembangunan infrastruktur yang apa tujuannya untuk hilirisasi. Jadi kita tidak hanya mengekspor raw material, ya kan? Kalau secara transaksi neraca perdagangan negara kita hanya ekspor raw material, ya kan? Value-nya kan ya kalau misalnya kita udah hilirisasi, ya kan? Nah, itu tercipta lapangan kerja, ya. Lapangan kerja tercipta berarti apa? Meningkatkan daya beli masyarakat. Saya cermati akhir-akhir ini paket stimulus ekonomi sudah juga mulai ditempuh. Contohnya apa? Januari 2 bulan ke belakang ya, itu sudah ada paket stimulus untuk ini ya, untuk pembayaran payment token ya, token listrik atau itu kan sudah ada penambahan ya, yang harusnya beli sekian jadi ada tambahan jadi 100% gitu ya. Nah, itu pakai stimulus itu memang perlu mungkin untuk kedepannya ya, untuk pakai stimulus itu pakai stimulus jangka pendek itu perlu ya. Ini saya cermati juga sudah bersinergi dengan Kementerian Sosial. Nah, ini perlu nih ya, data tunggal sosial ekonomi. Bagaimana tadi saya sepakat dengan Bapak sebelumnya. Ya, di grassroots itu bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, kestabilan harga. Sekarang mak-mak ini menjelang Ramadan kan, ya saya cermati ya kenaikan harga it's okay ya, tapi tidak terlalu melonjak seperti sebelumnya, Bungan. Ya, karena saya sudah review juga tadi pagi, burung di udara saja, bunga bangun di padang dipelihara Tuhan. Pagi kita manusia, kita ya kita memang orang et labora ya, berusaha. Nah, sekarang ya kalau memang ada kasus oknum itu ada di setiap lembaga konstitusi, di setiap lembaga dan institusi maksud saya ya. Tidak ada satu lembaga pun yang clean and clear itu bersih dari maling-maling. Ini memang PR-nya ya. Sekarang parpol mana yang mau merah, kuning, hijau, pelangi ya, yang clean and clear dari itu maling-maling, perampok-perampok berdasi yang notabene mereka tuh sudah sejahtera dibayar dari pajak rakyat. Mau merah, mau kuning, mau hijau, mana? Semua ada oknumnya, ya. Sekjennya juga semua kena, ya. Dari kasus Al-Quran, bansos, semua sama. Jadi apapun, ya oknum itu di lembaga institusi ada. Jadi kita support optimisme, tapi tetap realistis. Tadi saya bilang step by step. Kalau mau naik tangga, begitu ya, Tuhan berkati. Rencana kan bagus, teorinya bagus, tapi kan rintangannya nggak sedikit. Karena apa, kan masyarakat kita modelnya begitu gini. Jadi andalannya Pak Prabowo itu kan makan dan rumah. Makan itu kalau kita menggunakan produk dalam negeri itu, petani itu bisa bangkit. Apalagi sekarang kan Bulog itu disediain. Jadi Bulog sekarang nggak nyari disiapin sama APBN gitu. Yang kedua itu perumahan itu kalau investornya nanti kesini bawa uang ya kan, itu nanti belanjanya di pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, nggak impor. Itu mungkin bisa menggerakkan secara massal. Asalkan kan kadang-kadang negara luar itu kalau mau bikin proyek di kita itu sahabatnya pakai material dia. Karena pakai material dia kan masyarakat dia yang kerja, kita jadi penonton. Makanya saran kita ini pada sini bawa uang, jangan bawa material. Ada pabrik di sini kan, pabrik besi udah banyak. Betul. Banyak pasir, banyak burung apa lagi buat bikin pabrik cat banyak, pabrik pintu banyak. Kan semua kan ada sebetulnya. Tinggal presiden itu menggerakkan pengusaha, menggerakkan biar bergerak bersama. Ya nanti kan birokrasinya masih ribet. Itu kasih nomor telepon aja itu. Pasti dia orang pejabat itu pada takut kalau ada nomor telepon di depan pelayanan masyarakat. Itu nggak susah, tinggal
mau apa enggak gitu. Makasih. Sebenarnya optimis boleh ya nggak, tapi optimis mesti ada dasarnya dong, benar dong. Saya sih nggak ekonomi, ada dasar perhitungannya, dasar apa kita cari investor. Tapi dalam negeri amburadul, benar nggak? Baru demo, ya nggak? Banyak preman, banyak ormas, halal haram dimakan, uangnya gimana betul? Orang luar kan nggak mungkin lebih bodoh dari kita, benar nggak? Jadi jual lihat dong. Contoh umpamanya kita saya kasih contoh satu, umpama itu kok salah satu mall bisa rame. Dasar apa? Mungkin di situ keamanannya bagus, bener nggak? Sewanya murah, toko kan. Nah, mungkin orang datang juga parkir gratis. Jadi pasti orang ke mall situ. Tapi dalam negeri kita mana? Ya nggak? Rakyat juga dimakan. Pertama petalai gimana orang bisa nilai, bener nggak? Nah, itu saya punya pandangan ya. Saya sih ahli ekonomi. Kalau kita mesti perbaiki hukumnya, benar korupsinya. Jadi orangnya bisa, oh Indonesia hukumnya bagus loh. Kita kesini nggak bakal kena diganggu-ganggu oleh raja-raja daerah atau nggak banyak kan? Nah, itu. Ya itu intinya, jadi orang bisa ke sini. Kalau kita optimis sih boleh, kok nggak ada dasar ya aja optimis. Tiap hari doa ya, Tuhan nggak mungkin kasih betul. Ya gitulah pandangan Akong yang secara itu orang tua. Susah konsen, mikirin ekonomi. Cakep. Pertumbuhan 8%, apakah cuma mimpi? Masuk, Pastiawan. Ya ngomong gampang ya, Om ya. Iya. Tapi menjalankannya itu nggak segampang itu, karena problem utama kita adalah trust kan. Bisnis kalau bisa jalan kalau ada trust. Nah, ini banyak faktor yang PR-nya belum dikerjakan. Yang paling pertama-tama untuk bisa ada pertumbuhan ekonomi harus ada modal. Yeah. Untuk dapat modal pun harus ada pemasukan. Pemasukan konteksnya bet-betan gitu kan. Bet-betan. Iya. Terus kemudian tadi IHSG udah turunnya jauh banget. Modal asing pasnya hilang ya. Sampai begitu. Iya. Sampai begitu banyak turunnya. Jadi bingung gimana bisa ada mesin membiayai ekonomi. Mesinnya perlu bensin kan, bensinnya pendapatan. Jadi kan duitnya pada keluar semua nih. Iya. Terus kemudian trust orang-orang dengan adanya berbagai macam isu. Dan antara kayak Pertamina kayak itu semuanya membuat orang trustnya hilang kan. Iya. Makanya pertama-tama harus dibangun dulu pertama PR-nya adalah membangun trust. Membangun trust. Gimana trust itu? Ya trust ini dibuat dengan apa sih? Fondasinya adalah penegakan hukum. Iya. Jadi yang 8% lebih ini kan keinginannya atau statementnya dari Pak Hasim ya. Jadi tentu sebagai rakyat kita senang sekali kalau itu terjadi. Apalagi 8% beneran ya, bukan 8% abal-abal. 8% abal-abal itu adalah pertumbuhan ekonomi di bursa saham misalnya, atau di sektor tertentu, di pertambangan misalnya, tetapi tidak mencerminkan atas kualitas hidup rakyat gitu. Yeah. Tetap susah membeli telur, tetap harga beras melambung tinggi. Jadi itu pertumbuhan yang tidak berkualitas. Tetapi jangan sampai memang orang-orang yang di dekat presiden itu menyampaikan strategi yang abal-abal ini dengan mereka merubah target inflasi misalnya yang dilakukan oleh institusi tertentu, maka inflationary target itu berubah, harga-harga akan naik kan. Kalau harga belanja rumah tangga naik, kesannya seolah-olah total PDB kita tuh jadi naik, padahal naiknya karena berdarah-darah gitu. Atau dilakukan dengan cara-cara hanya ekspor mineral tertentu, walaupun saya tidak yakin bahwa akan ada super cyclical seperti misalnya harga sawit di 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu tadi pembicara pertama mengatakan benar, trust itu sangat penting. Sekarang ini pemerintah mungkin tidak usah mencoba terlalu jauh mengetes trust dari pengusaha. Uang trust dari rakyatnya aja belum tentu ada saat itu. Coba Pak Beni bayangkan kalau ada berita kita baca perusahaan state enterprise atau perusahaan negara A misalnya gitu ya di Eropa sana ketahuan ngoplos minyak, lucu nggak kita bacanya di Indonesia gitu. Hal itu juga terjadi di Wall Street atau di
di London atau di Dubai, di mana-mana, di mana tempat uang itu beredar, itu para investor itu membaca ini perusahaan negara di depan hidung lu sendiri nyolong, gitu loh. Terus kamu meyakinkan saya yang sedang ada di Qatar, di Dubai, di London, di New York untuk invest ke kamu, itu yang di depan matamu anak kandungmu sendiri nyolong, itu kamu nggak tahu. Setelah nggak tahu, tentu akan dilihat kamu apain tuh hasil nyolongnya 297 T atau hampir 1.000 triliun kalau diekstrapolasi 5 tahun misalnya. Jadi dengan begitu maka modal yang akan bisa dipakai ya pengusaha-pengusaha lokal ya, Haji Muayyar, Gultom Syagian dan sebagainya, hanya modal-modal se-Indonesia ini aja yang tentunya hanya menghasilkan akselerasi yang tidak besar gitu. Oleh karena itu yang pertama adalah tolong kenaikan growth ini jangan dipicu karena kenaikan harga-harga. Rakyat akan makin berdarah-darah hidupnya di bawah. Yang kedua memang pemerintah saat ini coba bangun trust-nya dulu dengan apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang kejadian. Jangan seperti bayar di institusi polisi dan di sisi lain korup terjadi di Patra Niaga. Terima kasih. Rakyat sudah tidak heran sih dengan banyak praktek-praktek korupsi, apalagi pengoplosan Pertalite jadi Pertamax ya. Itu padahal sebelum ketemu Pertamax, dulu kan sudah ada oknum-oknum pengoplosan solar ke bensin. Sudah pernah ada kasus. Belum yang minyak tanah campur solar. Zaman belum ada medsos gitu ya. Nah, kalau ada lagi sekarang, kadang ketemu Pertalite dan salah Pertamax itu, boy, ya jangan heran kalau masih dioplos saja. Yang baru ketemu itu sampai sekarang. Belum lagi kalau minyak mentah diekspor ke luar negeri lalu belinya matang dari Singapura biasanya. Nah, itu kan juga ada kemungkinan makan harga. Iya kan? Itu di mentahnya dimaksud matangnya kemungkinan dapat bagian tuh. Nah, jadi bagi-bagi yang main sono kemungkinan baru ketahuan sekarang. Terjadinya tahun berapa? Katanya 2018 ya. Katanya. Nah, tapi nggak tahu kalau sebelumnya juga terjadi. Padahal pengolahan minyak mentah menjadi produk BBM matang, contohnya minyak mentah dimasak di kilang, lalu jadi produk minyak tanah yang pertama, yang kedua solar, yang ketiga premium atau bensin. Lalu bensin kalau dikasih kapur jadi pertama, dikasih bahan lain kimia jadi dia Pertalite, dikasih bahan kimia lain jadi Pertamax kedua atau Dexalite. Karena saya Pertamax Parobet Pertalite, saya menemukan hak paten ada saya juga Pertamax Turbo, jadi saya hafal bener itu. Dan kalau pengolahan minyak mentah jadi produk minyak tanah, solar dan premium itu dari zaman pertama kali merdeka yang di Wonocolo Gendengan itu sudah membuat itu. Lalu kenapa kita nggak bikin kilang sendiri aja di sini? Intinya trust di sini berarti Pak yang harus diterapkan ya. Kenapa dibawa keluar dulu baru dimatangkan di sana, belinya lebih mahal kali lipat, ada peluang korupsi kemungkinan diciptakan. Itu udah nggak ada kayak gitu. Itu berikutnya. Di yang lain sama Pak, diciptakan peluang korupsi dari zaman dulu kita pertama merdeka sampai sekarang, tapi kan baru meledaknya sekarang karena gampang viral berita. Kalau seperti ini terus, negara ini bisa-bisa uang kasek kurang terus Pak. Akhirnya apa? Nambah utang negara yang pertama. Yang kedua, saya dinaikin pajaknya, sudah terbukti benar tiap tahun naik kemungkinan. Lalu apa? Harga BBM dinaikin. Akhirnya apa? Barang di jasa naik. Belum aksi koruptor banyak, ini merajalela besar-besar nilainya, dihukumnya ringan. Tidak disita semua asetnya. Ya sampai mereka masih kaya. Kalau seperti itu negara ini bisa seperti Sri Lanka bangkrut kemungkinan. Atau pecah sendiri kecil-kecil jadi kecil-kecil kemungkinan gitu. Gini, gua punya pandangan mungkin moderat dikit ya. Gini, 8% sebenarnya ini adalah kita semua mau. Ya kan? Pemerintah mau, kita juga mau. Pertumbuhan yang sedemikian rupa. Mari kita sama-sama doakan bisa terjadi. Ini kan menurut versinya Pak Hasim tahun depan. Oke lah, kita anggap kita mendukung pertumbuhan yang 8% itu. Tetapi kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat yang ikut memperhatikan kondisi negara kita, kita punya pesan kuat buat mereka-mereka itu. Yaitu mengelolanya harus dengan benar. Karena kalau kita lihat beberapa hal yang dilakukan pemerintahan Prabowo sekarang, memang ada
cara-cara yang menuju ke sana. Antara lain Danantara lah, ya kan? Kemudian juga DHE. Ya. Bahkan menurut saya retret dengan mengumpulkan kepala daerah itu pun ada bagus ya, supaya menyamakan visi dan misi, dan juga mendukung supaya semuanya searah dengan pemerintah di daerah, karena berhubungan dengan investor di daerah toh. Nah, tetapi jangan lupa kita juga mengingatkan ke pemerintah agar melakukan semua itu di jalur yang benar. Karena belakangan ini kita juga lihat korupsi yang begitu banyak yang terjadi. Trust dan jangan kepercayaan. Sampai antara betul kembali ke itu memang. Tetapi ya kita paparkan lebih detail supaya mereka harus tahu. Kita masyarakat ngerti. Dan saya sering mengatakan ini timbulnya yang masalah oplos Pertarik ke Pertamax ini. Timbulnya sekarang, saya berpikir positif. Sama kayak opung LBP lah, bahwa masyarakat percaya dulu dong. Jangan protes-protes terus. Oke, kita percaya bahwa kasus ini ditimbulkan karena ada tujuan Prabowo untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada yang melakukan itu. Kita ingin lihat bagaimana hasil keputusan pengadilannya. Bukan hanya diungkapkan masalah ini loh, tetapi sampai hukuman yang kita mau tahu. Apakah ini memberikan dampak nggak kepada yang lain? Ya kan? Kita tunggu ini seperti apa. Dan jangan lupa Pak Prabowo sama Maitek, kita masyarakat terus memperhatikan ini. 8% adalah hal yang baik buat semua. Tetapi bukan 8%-nya yang menjadi persoalan utama, tetapi caranya, hukum dan lain-lain itu yang perlu, bro. Terima kasih. Ya, sebenarnya sih kalau secara makro mah gampang. Teruk aja sumber daya alam Indonesia. Ya itu mah gampang. Masalahnya bisa merata nggak? Kompetensi gininya makin kecil nggak? Apa makin gede? Nah, saya kasih datanya ya begini lagi. Yang dulu Ibu Amelia BPS bilang, ya istilahnya kan hak menengah turun dari 57 ke 47.500.000. Ya. Padahal pas SBY tanggal 23 Oktober dia lepas jabatan 24 Oktober Jokowi, itu kan kita utang baru 2.600 triliun. Coba sekarang cek utang kita berapa? 10.000 triliun udah pasti. Nah, dan pertumbuhannya ini waktu PDB kita pas 23 Oktober itu baru 3.477 dolar US kok. Sekarang zamannya Jokowi 4.800. Anggap kita yang gampang hitungnya ya istilahnya beda 1.500 dolar US. Kali 15.000 aja lah. 1.300 kali 15.000 berarti 19.500.000. Nah, kali nggak usah 279 juta jiwa, kali 250 juta jiwa aja lah. Saya genapin 20 juta aja dah. Itu 5.000 triliun. 5.000 triliun ini kan berarti kan pertambahan dari 3.500 saya hitung ke 4.800. Ini larinya kemana? Orang ke menengah ke atas semua. Yang jumlahnya berapa? 0,37% yang dibilang sama Bu itu. Kan 0,37%. Jumlahnya orangnya berapa? 1.070.000 orang. Kalau dibagi satu orang keluarga 4 orang, itu cuma 267.500. Ya. Jadi ya kalau mau naikin 8% ya gampang ya, keruk aja kekayaan Indonesia. Nah, ke rakyat kebagian nggak? Masalahnya ya istilahnya yang kelas menengah ke bawah ini itu kan tinggal dikasih BLT, dikasih subsidi beras, ya udah di orang diem. Nah, kelas menengahnya turun, kelas atasnya tetap makin tambah kaya. Jadi yang dapatnya yang pertumbuhan ekonomi ini semua ke menengah ke atas. Setuju, benar Pak. Nah, bisa nggak? Kalau nggak bisa, ya udah siap-siap nanti pasti ribut, rusuh. Aduh, janganlah Pak. Tinggal nunggu ya. Nah, kita kan begitu sebenarnya. Mau belok, nyalain lampu sen. Kalau nggak bisa tabrakan. Ya, apa iya mungkin bisa 8% kalau belum ada kepercayaan. Cakep. Masuk Pak Johan. Iyalah, jadi sekarang ya seperti yang disampaikan sebelum saya lah. Itu memang kita harus membangun kepercayaannya dulu lah. Gitu kan, karena ini rakyat udah banyak dibohongin, ya kan, banyak yang
nggak sesuai omongan dengan kenyataan. Iya. Gitu kan. Meskipun usaha untuk memperbaiki keadaan itu ada, gitu kan. Usahanya itu ada, cuman ya rakyat ingin langkah yang lebih nyata. Begitu aja deh Om Benny. Iya, oke. Berbagi sama yang lain. Jadi saya tahu nih sekarang Om Benny mungkin jadi kartunya begitu ya. Apa tuh? Ya antara konsen dan bisa ditahan. Mengenai pertumbuhan ekonomi yang 8% untuk tahun depan. Iya. Ya kita sih suka-suka aja Pak, optimis boleh. Ya, tapi seperti pembicara sebelumnya Pak, masalah trust ya. Iya. Trust itu ya contoh nih Pak ya, yang tadi Bapak bilang tuh investor luar pada hengkang nih, sama ya apa indeks harga saham gabungannya turun. Iya. Nah, untuk yang seperti Bapak yang sebelumnya beritahu, apa kata dunia gitu loh. Maksudnya perusahaan anak kandung sendiri dibobol. Ya. Nah, itu udah trustnya udah jadi bahan ketawaan nih ya, apa kata dunia gitu ya. Belum lagi menurut saya dan antara apa nggak ada profesional yang mumpuni untuk kok sampai memakai Jokowi yang labelnya kemarin meskipun belum tentu benar ya, dari OCCRP atau korup. Ini kan sudah minus sebelumnya untuk trustnya Pak. Jadi ini mumpung sebetulnya Pak Hasyim adalah adik dari Pak Prabowo. Kalau memang bisa didorong oleh Pak Hasyim bahwa apa yang harus dibenahi untuk mencapai itu, ya mungkin bisa tercapai. Tapi sepertinya ya masih angan-angan lah. Tapi perlu waktu lah, kayaknya tahun depan belum menurut kita ya. Jadi masalah kembali lagi masalah trust. Kalau trust sudah ada, ya udah masuk lah semua. Iya, investor tapi pasti masuk ya. Masuk. Seperti China waktu pertumbuhannya 10% yang waktu masih booming, dan sekarang turun menjadi 3 atau 4 gitu ya Pak ya. Nah, itu udah luar biasa sekali. 8% itu nggak main-main Pak. Ya, benar. Jadi kalau optimisme boleh, tapi juga harus realistis juga. Iya. Gitu. Iya. Saya rasa ya masalah trust Pak jadi pembenahan benar-benar dilaksanakan. Setuju. Iya. Kebetulan Pak Hasyim adik, jadi lebih dipush lah untuk kakaknya benar-benar Pak. Iya. Menciptakan kepercayaan. Menciptakan kepercayaan. Iya. Seperti pembicara yang tadi pagi Pak. Kalau misalkan yang nyolong Pertamina ini ataupun koruptor ada satu aja seumur hidup atau mati Pak. Udah efek berantainya luar biasa Pak. Betul. Mungkin Pak. yang dikatakan Pak Hasyim, kita optimis bisa. Optimis bisa karena trust dari dunia, dari dalam maupun luar pasti mengalir. Setuju Pak. Itu dibenain dari borok-borok dulu. Atau kalau yang sekarang lagi hangat Pak di Pertamina, sebetulnya mesti dihabisin satu generasi Pak. Ini benar-benar dibongkar semua ya. Dibongkar semua. Ini benar-benar melukai hati masyarakat seluruh Indonesia Pak. Iya, betul. Pemakai Pertalite maupun pemakai Pertamax. Kok berani bohongnya itu membohongi seluruh rakyat Indonesia, pemakai loh Pak. Iya. Oke Pak, saya rasa begitu ya. Bung Biar, saya mau tanya itu yang jadi Menko Iklim tuh Erlangga tuh Hasyim sih. Saya mau tanya itu aja. Iya. Nah, kalau mengharapkan tahun depan pertumbuhan ekonomi 8%, itu kan harapan kita semua begitu. Iya. Cuman mesti Menko Iklimnya harus diganti. Diganti Deddy Kobuser atau David Copperfield. Main sulap. Iya, disulap jadinya. Kalau buat saya sih, saya pernah dengar Sofyan Manandi itu, kalau saya di radio juga tuh. Dia bilang kalau pengusaha itu yang paling penting inflasinya jangan tinggi. Iya. Kalau zaman SBY kan pertumbuhannya 6%, inflasinya 7,25%. Zaman Jokowi pertumbuhannya 5%, tapi inflasinya 3,4%. Nah itu bagiannya ahli ekonomi deh, mungkin Pak Heri bisa menganalisa itu.
Kalau saya yang penting usaha lancar gitu aja. Iya, inflasi jangan tinggi ya, daya beli ada gitu ya. Masalah mau tumbuh 10%, 8%, kalau inflasinya tetap tinggi ya percuma. Itu Bung BR, dikit aja ya. Pertama, Pak Hasim ngomong tahun depan, artinya tahun ini bisa agak-agak kurang ya pertumbuhan kita ya. Mungkin juga tahun ini nggak mencapai 5%. Nah, kondisinya kan ya seperti ginilah, kita tahu lah banyak beritanya. Nah, untuk tahun depan itu memang benar. Dulu LPMUI itu kan ada ngobrol. Kalau untuk mencapai tahun Indonesia Emas 45, kita mesti pertumbuhannya kita 8% setiap tahun. Makanya kan banyak belakangan banyak ngomong targetnya 8% lah, 8% itu salah satunya. Nah, kita ngomong oke lah bisa mencapai, karena untuk mencapai 8% itu salah satunya kan harus investasi sekian dolar. Nah, oke lah kita ngomong investasinya bisa capai, tapi jangan lupa bahwa kita harus lihat juga ICOR kita, incremental capital output ratio kita. Jadi selain investasi, selain kapital yang dibutuhkan, kita juga membutuhkan efisiensi untuk supaya produktivitas kita bisa bagus. Produktivitas kita masih kurang bagus, dan bayarnya bukan cuma soal investasi ini aja. Jadi ya untuk kalau kita makanya Pak Hasim ngomong ada soal makan bergizi gratis dan lain-lain, itu benar, itu program itu bagus karena itu mengkeep secara simultan baik untuk produktivitas maupun untuk perbaikan sumber daya manusianya. Tapi itu apakah itu cukup untuk mendorong itu? Kan kita masih banyak unsur, misalnya tadi kan ada soal izin. Kan bukan cuma izin investasi loh, izin operasional. Orang udah membuat usaha, tapi operasionalnya keganggu nggak? Misalnya premanisme, itu kemarin juga dibahas. Dan lain-lain lah, banyak hal lah. Itu aja Mbak Mary, makasih. Ya kalau mau ngomong optimis menurut saya ya silahkan ya. Optimis mah cuma ada bedanya antara optimis sama mimpi. Jadi kalau memang mau optimis ya hidup kita harus optimis betul, tapi hidup kita jangan cuma di sekitar mimpi. Kalau saya lihat dan kita dengar dari pengamat-pengamat ya, kalau uangnya masih muter-muter cuma di situ aja, tidak ada investasi yang masuk, cuma dialokasi dari efisiensi, tidak ke makan bergizi gratis, itu tidak akan menambah pertumbuhan ekonomi signifikan. Waktu itu juga pernah Pak Hatip Basri yang bicara itu setiap pertambahan 1% pertumbuhan ekonomi itu kan harus ada tambahan investasi. Yang ada hitungannya lah itu. Intinya kalau bukan dari investasi, dari pajak. Ini makin jadi pengusaha seharusnya semakin dengar dia ngomong 8%, harusnya semakin takut. Karena apa? Investasi yang ada, yang kelihatan masuk belum ada, berarti dia kalau mau optimis seperti itu, dia mau gebrak pajaknya, mau ditekan lagi kita. Dia nggak akan cari sumber pajak baru, tapi dia akan menekan NPWP yang sudah ada, diperiksa, ditekan supaya kurang bayarnya jadi banyak. Itu kurang lebih seperti itu ya. Ringan sekali kalau cara berpikiran seperti itu. Semoga saya salah aja itu. Cuma kalau jangan kelihatan ada pergerakan signifikan sih ya, berarti akan seperti itu. Nggak mungkin ke yang lain-lain lagi, kecuali yang nanti tinggal bilang meleset ya. Oh ternyata cuma 5, atau 4 ya meleset. Efisiensi anggaran ini seharusnya justru malah semakin ini ya, semakin bikin orang nggak berani konsumtif kan. Dari pihak pemerintah maupun pemerintah daerah, baik pusat maupun daerah, itu semuanya mengerem konsumtif. Kalau semuanya mengerem konsumtif ya pertumbuhan mana bisa naik. Jadi logikanya aja dulu lah, dan gebrakan-gebrakannya harus jelas, baru kelihatan ada gitu. Iya, semua sarana yang dituju untuk tingkat pertumbuhan 8% bisa tercapai kalau keadaannya kondusif ya. Ekonomi terkooptasi dengan baik antara
pengeluaran dan pemasukan untuk negara gitu loh. Ya, kalau tidak tercapai keseimbangan ini sangat berat. Jadi saya pikir jangan berandai-andai dulu lah. Bung Hasim ini boleh optimis, tapi kita harus lihat realita di masyarakat ya. Seperti tadi Pak Jansen katakan itu demo di mana-mana itu mempengaruhi loh tingkat ekonomi kita. Investor tidak akan tertarik dan tingkat pertumbuhan tidak akan tercapai kalau terus-terusan ada demo-demo untuk mengganggu jalannya perekonomian gitu loh. Kemudian juga sektor prasarana lain itu semua harus tegak lurus dengan apa yang dikatakan oleh RI1 kita gitu loh. Harus betul-betul memberikan suasana kondusif yang baik buat penanam modal investor ya, supaya bisa memberikan investasi yang baik dengan iklim investasi yang baik, bukan malah sebaliknya nanti terjadi divestasi atau penarikan dana keluar gitu. Ini menjadi pokok pemikiran polemik yang perlu dipertimbangkan oleh ahli-ahli ekonomi di bawah naungan Bung Hasim sendiri gitu loh. Karena kalau tidak boro-boro mencapai 8%, 7% aja susah, karena selama ini 6% aja juga sulit gitu loh. Jadi bisa berandai-andai untuk mendapatkan optimalisasi ke sana, tapi harus betul-betul ekstra kerja keras dan kenyamanan dalam negeri kondusif serta iklim ekonomi yang baik. Saya kira itu aja. Ya, kalau saya sih mau menambahin sedikit tadi yang dibilang sama Kong Yan. Iya. Buat apa sih itu palsu, ngapain di luar negeri, kayaknya pernah keluar negeri aja. Yang penting perbaiki dulu ekonomi mikro di negara kita kan sebenarnya sih penunjang perekonomian di negara itu malah yang kecil-kecil loh, Pak. Buat saya itu ada contohnya pada saat kerusuhan 98, cuma pada saat pandemi ini 2 kali peristiwa besar, Pak, yang paling bisa menjadi sejarah ya, bahwa ternyata dari sekian banyak pengusaha besar, pengusaha lokal atau pengusaha luar negeri yang paling bisa bertanya, pengusaha kecil-kecil itu Pak, kayak warung pecel lele, kaki lima, segala macam. Ini kan nggak akan sama sekali tapi nggak parah yang pengusaha besar. Jadi itu para pengusaha kecil yang perlu ditopang seperti namanya pembiayaan skema kredit murah atau bantuan apa yang bisa meningkatkan dan damaikan. Jadi semakin mereka makin bisa bertahan dan makin bisa memperbaiki produknya gitu. Karena kalau kita mengadakan, apalagi sampai mengundang investor dari luar, Mbak ya, aduh, kebanyakan izin, kebanyakan cara, belum tentu nanti mereka di sini betah, belum tentu nanti di sini ada uang-uang hantu yang mereka nggak mau bayar, kan ujung-ujungnya malah investor kabur, negara kita malah jadi makin terkenal jeleknya karena banyak investor yang nggak mau bercocok tanam di sini lagi. Iya. Saya sih bapak-bapak yang sebelumnya dari pagi udah jago-jago lah, dari Pak Tony ya, udah jelas gitu. Cuman saya merasa jangan banyak omong nih. Gitu loh. Jangan banyak omong, udah datengin aja gitu loh. Kita nggak butuh kayak janji-janji kayak gitu. Kampanye udah lewat gitu loh. Mau udah merah siapa, apalah mau. Yang jangan banyak omong siapa Pak Teddy? Anda mengatakan ke siapa nih? Iya, yang menjanjikan bisa 8% siapa tadi? Oke, ya. Iya, kita nggak perlu optimisme janji-janji palsu gitu. Ya. Udah laksanakan aja gitu loh. Jadi dari yang itu ada dana antara aja orang udah nggak pada percaya gitu. Ya. Ada dari Pak IKN itu katanya mau banyak investor masuk, nggak ada juga. Kita kayak dibohongin terus gitu loh. Kalau misalnya mau buktikan ya buktikan aja, nggak usah banyak omong juga sih. Itu aja. Iya, wajar lah ya. Menurut saya ya, orang-orang pemerintah merasa optimis ya, itu wajar banget. Dan hampir selalu orang-orang pemerintah ngomongin selalu optimis saja, optimis saja. Dari zaman Presiden Pak Jokowi itu ya, Pak Jokowi itu begitu deh, selalu optimis. Padahal cuma 7% waktu itu optimis begitu, tapi realisasinya nggak pernah. Apalagi sekarang ini ya kita lihat makan bergizi gratis dianggap bisa mempush ekonomi. Saya nggak ngerti ya logikanya gimana gitu loh. Itu jelas-jelas uang yang dihambur-hamburkan tidak tanpa tujuan jelas, itu tidak ada pengukuran jelas, dianggap bisa mengangkat ekonomi.
Mendingan sekalian Anda bikin lahan yang banyak-banyak, nangan ke Indonesia ini ya. Aneh. Kita katanya surplus gula, tapi kita masih impor gula 200.000 ton. Lah kan aneh banget gitu loh. Masa Indonesia negara agraria nggak bisa nanam tebu, nggak bisa bikin industri gula. Nanti beras juga begitu, lihat aja nanti. Surplus beras, tapi impor, aneh banget. Maksudnya nggak ada anunya, apa logikanya tuh nggak masuk gitu loh di kami rakyat kecil ini. Oh, apa yang bisa mendorong ekonomi bisa push sampai 8%? Sampai sekarang ini tidak kelihatan. Harapannya Danantara, ya mungkin artinya Danantara itu duit rumah, Indonesia dikumpulin duitnya begitu banyak modalnya untuk memodali ekonomi ya. Jadi sebagai modal untuk memutar roda ekonomi. Nah, ya kita lihat aja pelaksanaannya. Yang saya khawatirkan ya seperti itu kemarin, 1% dari Danantara itu bocor, itu sama dengan 140 triliun. Waduh, mabuk dah. Ya sudahlah, kami itu sebagai rakyat ya berharap bahwa apa yang dijanjikan itu memang bisa direalisasikan. Nggak usah 8% dah, 6% aja luar biasa menurut saya. Dalam kondisinya awal ini ya, kita lihatnya ada pabrik tutup di mana-mana, mulai pengangguran meningkat di mana-mana, manusia perak ya, makin banyak. Aduh, saya nggak ngerti bagaimana mengatakan ekonomi bisa tumbuh 8%, saya nggak ngerti. Nanti kita lihat aja. Cuman ya menurut saya sih ya, kita menjalankan hidup ini, kita sebagai pekerja menjalankan hidup ini hari demi hari seperti ini dengan harapan. Yeah. Tapi ya kita lihat kenyataannya lagi nanti, saya kira. Ya nggak apa-apa lah, asal Bapak senang saja. Gitu loh. Jadi ABS aja lah, asal Bapak senang. Ya sekarang gini nalarnya ya. Kalau misalnya makan bergizi itu di stop, mungkin satu. Yang kedua, korupsi hilang, mungkin. Ya toh? Terus yang ketiga, perbaikan birokrasi dan birokrat, iya, mungkin. Nah, terus yang keempat, soal efisiensi memang itu jadi keputusan yang sangat baik dan bisa dimaksimalkan, mungkin. Ya toh? Yang kelima, program pengentasan kemiskinan dan pengangguran, mungkin. Jika itu benar-benar dilakukan, mungkin. Dan lain-lain sebagainya, banyak banget agendanya. Nah, tapi kalau misalnya ini 5 yang tadi itu tidak diciptakan dalam iklim program pemerintah yang sebenarnya atau semaksimal mungkin, itu hanya ngimpi. Itu loh. Kayak itu loh, kayak yang iklan Sampurna itu ya. Halusinasi. Kasus korupsi hilang, ya kan gitu. Halusinasi itu. Nah, itu baru itu bisa. Tapi kalau sekarang investor saja sulit untuk istilahnya ragu-ragu untuk menanamkan investasi di Indonesia. Karena apa? Kasus korupsi ini begitu hebat Indonesia. Kalau ini diselesaikan segera, saya yakin investor mungkin akan masuk dan akan banyak terciptanya lapangan-lapangan pekerjaan, dan juga Indonesia menjadi lahan yang subur, yang baik. Oke, jadi kenapa selalu yang diramaikan itu yang 8%? Jadi ini dulu kayaknya 2 tahun lalu, atau 2 tahun lalu, itu dari LPMUI itu menyampaikan bahwa untuk mencapai masyarakat negara maju dengan income per kapita sekitar 12 ribuan,
itu pertumbuhan ekonomi rata-ratanya itu harus sekitar 8%. Terus kemudian prasyarat untuk mencapai itu ada beberapa. Nah, misalnya kita ngomong soal aku ada nonton dari YouTube-nya Endgame-nya Pak Miftah Wiryawan. Pemerintah harus optimis itu pasti. Kalau pemerintah nggak optimis, negara ini mau jadi apa? Itu yang pertama ya. Yang kedua, politik kita tuh mengalahkan makan nasi. Jadi nasi buat kita tuh nomor 2, politik yang pertama. Ini yang celaka. Kenapa? Sampai-sampai yang pengawas Banantara aja melibatkan ormas ya, ABCD, terus melibatkan para presiden kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya untuk menjaga stabilitas, kalau menurut saya, stabilitas politik. Kenapa? Mengingat 60% daripada rakyat kita yang masih produktif itu cuman lulusan tengah-tengah SMP. Nah, itu yang harus kita itu jaga. Jadi bukan sekedar ekonomi gini terus harus gini. Kalau secara teori memang benar, dia udah mendatangkan katanya ya, udah mendapat investor dari ABCD, karena memang kita ini nggak akan bisa naik kalau tidak ada industri. Maksudnya naik itu pertumbuhannya nggak akan bisa naik kalau nggak ada industri. Sementara kondisi saat ini itu di dunia manapun juga sama, banyak yang parah gitu ya. Akhirnya contoh yang paling teknologinya juga maju dan paling cerdas, Jerman, itu sampai keluarin statement, habis ini kita harus mandiri, jangan tergantung dari Amerika. 1 ya. 2, si Trump itu sudah terang-terangan mengekspos, memberikan harga. Lu Ukraine nggak usah ikutan negosiasi, gua yang negosiasi dengan Rusia. Dan untuk damai, begitu udah damai, 50% SDA lu berikan ke gua. Mati nggak lu? Ini yang saya takutin. Kenapa? Karena kalau kita porak-poranda atau kita dijajah itu secara politik ya Mbak ya. Jadi dibuat huru-hara terus-terusan, dibuat demo. Sekarang gini, demo tentang Hasto itu aja sampai sekarang itu masih terus. Itu percaya atau nggak percaya? Itu fakta gitu loh. Sejak Hasto dipegang itu rame, nggak usah Hasto dipegang lagi, diperiksa aja udah rame. Itu kita harus jangan munafik deh, ngakui gitu loh. Lah, apalagi yang namanya sakit hati dengan Pak Jokowi itu nggak ada obatnya. Udah kalau namanya orang NPD itu udah ya udahlah kayak gitu, nggak pernah ada yang bener di mata dia gitu kan. Lah sekarang balik lagi diterusin gara-gara Hasto ditangkap, langsung kan berontaknya apa? Para kepala daerah tidak boleh bla 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 ikut retreat gini-gini. Terus ada kepala daerah yang perempuan yang cantik itu ikut retreat, dipecat. Tapi kemarin malam ceritanya beda lagi. Kita ini cuma nunggu waktu, tunggu mobil yang tepat, nggak tahulah pokoknya kayak gitulah. Yang ngomong itu orang-orang sono itu, orang NPD situ. Nah, tapi yang ngomong bukan yang biasanya yang kayak korak gitu, bukan. Tapi yang pengacara, tapi slow motion kayak gitu loh. Aduh, jadi sekarang ini ya nggak usah susah-susah. Kita juga harus introspeksi ormas-ormasnya yang tukang malak-malak juga. Terus SDM kita juga. Nggak usah ngomong privilege ya. Saya bahas privilege-nya. Kita itu diberi privilege oleh China. Nggak mungkin kalau kita punya barangnya, China itu mau ngambil ke orang lain. Itu nggak mungkin. Tapi yang anehnya, ekspor kita
tidak masuk 10 besar. Padahal kita ada batu bara, ada kelapa sawit, ada agrikultur yang lain-lainnya, ada sarang burung, ada salak, ada yang macam-macam yang China nggak ada. Kenapa kok kita nggak masuk 10 besar? Bahkan Malaysia masuk. Celaka nggak? Malaysia nomor 8, paling gede. Kalau nggak salah 90 sekian billion atau berapa, kayak gitu, US dollar. Nah, pertanyaan saya, kita sudah cukup kerja keras nggak? Kita itu maksudnya juga eksportirnya ya, atau pengusahanya. Jangan teriak-teriak doang, terus teriak-teriak giliran pada saat dipotong efisiensi. Lah, itu efisiensi otomatis apa? Perhotelan, F&B, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini kita juga harus introspeksi diri. Kita udah cukup kerja keras nggak? Jangan old fashion, jangan seperti dulu terus-terusan, gitu ya. Nah, sebaliknya lagi sekarang, Mbak, kita nggak pernah peka ya. Setelah pagar laut, terus ATR-nya kebakaran, lalu sekarang Pertamina dibredel, Pertaminanya kebakaran. Saya itu waktu dengar ATR kebakaran, saya udah aduh mati, datanya saya udah gitu-gitu terus. Kenapa? Ingat dulu Kejaksaan kalau nggak salah. Ada siapa yang dibredel terus kebakaran itu. Nah, hal-hal seperti ini kita tuh harus waspada juga gitu loh. Nah, sekarang balik lagi GNI itu kalau saya nggak salah ingat adalah smelter yang tertua di Indonesia. Dan di Morowali itu daerahnya itu udah bener-bener industri, daerah areal industri yang gede banget kayak gitu-gitu. Tapi kan yang awalnya suka di demo-demo gara-gara KT juga kepengen jadi itu, cari capling kepengen jadi pengusahanya nikel juga bla 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 kayak gitu-gitu. Nah, ini sekarang Mbak, bad news, 11.000 karyawan akan dipecat karena mau tutup. Nah, ini terus pejabatnya ngomongnya apa, Mbak? Ya udah nggak apa-apa, asal yang penting itu kewajibannya terhadap karyawan. Oh my god, kok ya nggak negosiasi? Kenapa kamu mau tutup? Ya memang benar Mbak, nikel itu ya sejak China menemukan satu hal kalau nggak saya lupa namanya, nggak pakai nikel itu nikel itu harganya turun gitu loh. Lah hal kayak gini kan kita tuh harus waspada gitu ya. Mungkin sekarang ya bagian BKPM-nya atau apa bisa negosiasi ke sana, kayak ngomong kayak tahu nggak bacanya dari mana? Bluebird. Nah, bayangin Bluebird udah nyiarin tapi BKPM kita nggak tahu. Jadi artinya pejabat kita itu juga harus kerja keras kalau mau meraih 8%. Kalau mau kenaikan lah gitu aja, pertumbuhan lah, nggak usah ngomong 8%-nya dulu lah. Itu harus kerja keras juga, mentalnya juga harus berubah. Kalau dulu bangunnya jam 4, sekarang ya bangunnya jam 2 lah, kayak gitulah kira-kira. Nah, hal seperti ini bayangin Mbak, 11.000 loh Mbak, sampai anak-anak itu yang komen-komen itu, aduh, dia ngomong ini 11.000, terus yang di sono berapa? Terus belum lagi yang seharusnya tidak tutup, jadi tutup cuman gara-gara ormas atau mafia. Lah, ini nggak bisa disalahkan cuman pemerintah aja yang nggak dapat nggak bisa mampu untuk menangani, tapi para politisi juga. Jadi sadarlah, misalnya ya kayak Puan itu saya suka. Kenapa? Dia punya privilege kan. Sebelumnya siapa itu namanya sebelum Ganjar, dia kan dicalonin, tapi surveinya nggak naik-naik. Akhirnya dia mundur. Itu namanya tahu diri. Karena dia memang nggak laku. Jadi ya udah mundur walaupun kamu punya privilege. Tapi jangan ngerampas suara orang. Kayak gitulah kira-kira. Lah ini pun juga kayak gitu. Hal-hal kayak gini itu juga jangan dibela gitu loh. Jangan dikasih yang fakta, yang bisa kerja. Ya kita harus dukung gitu loh.
kalau misalnya dia jelek atau dia korupsi, ya pasti kita gantung lah Mbak, nggak ada lah cerita kayak gitu. Makasih. Sebetulnya simpel sih ya, Indonesia ini memang kehilangan sesuatu yang fatal, yakni trust, sehingga sulit untuk kita menciptakan apapun selama trust itu belum kembali. Distrust ini terlalu dalam sudah, karena bertahun-tahun gitu. Jadi kayak penyakit sudah akut, susah nyembuhinnya. Sehingga siapapun yang mencari investor baru 4 bulan Pak Joyo. Kita lihat Presiden ke-7 mondar-mandir itu mencari investor, dia susah. Karena pada prinsipnya investor itu nggak perlu dicari. Kalau dia melihat di situ ada keuntungan, ya memang profit oriented kan, karena namanya pengusaha. Nggak usah kita cari, nggak usah kita kejar-kejar, akan datang sendiri. Sekarang siapa dalam hal yang kita salahkan? Ya pertama tentu hukumnya itu pasti. Lalu pembuat kebijakan. Lalu sekarang parahnya pesan moral di negeri ini adalah kalau nggak bersih-bersih banget jangan jauh-jauh dari penguasa. Sehingga di sekitaran penguasa itu semuanya meragukan gitu, mau dari kementeriannya, mau dari lembaganya, ya kan? Kita lihat lembaga yang baru dibentuk Danantara ini, wasitnya merangkap sebagai striker, yang artinya mau offside, mau dia menggolkan pakai tangan, mau dengan curang, susah untuk dianggap itu pelanggaran. Wasitnya dia juga. Jadi PR pertama yang harus dikembalikan Indonesia ini, ya distrust ini yang harus kita hilangkan. Baru kita meributkan ekonomi, ya optimis harus. Jangankan negara, uang kita rumah tangga juga harus optimis. Lihat Sritek, ya kan, baru saja tanggal 26 kemarin menerima formulir ini karyawannya, formulir PHK. Hari ini kerja terakhir. Yang artinya ini ribuan orang nih menambah lagi pengangguran. Lalu apa yang diharapkan dengan industri yang babak belur seperti ini? Kita selalu muter-muter jauh dari kejaksaan, DPR. Memang nggak ada kerjasamanya. Di sini semuanya sama kalau menurut saya. Dari hukumnya ya memang kita seperti ini, wakil rakyatnya juga ya begono, pemerintahnya juga begitu. Siapa yang kita harapkan? Yang disalahkan selalu rakyatnya. Rakyatnya lah yang kerjanya begini begitu. Sekarang kita efisiensi. Oke, hotel. Taruhlah perjalanan dinas. Saya kemarin menelaah ulang. Kalau perjalanan dinas itu misalnya 3 hari menjadi 5 hari, itu kan memang ada pekerjaan ya Mbak, pastinya. Dan itu membutuhkan banyak karyawan. Dengan adanya pengurangan ini, otomatis hotel banyak nganggur nih. Lalu apa? Siapa yang jadi korban lagi? Orang kecil lagi Mbak. Jadi maksud saya, kita melihat keluar, ayo Cina, efisiensi, iya. Terus kementeriannya, sampingnya nggak? Nah, itu harus jujur gitu. Jadi jangan karena kita suka oleh tokoh lalu membenarkan apapun tokoh itu gitu. Ini Indonesia kan begitu, pokoknya. Indonesia itu sistemnya pokoknya. Jadi nggak ada tuh kata sakit hati, kata marah, kata benci buat masyarakat biasa. Dia nggak ngerti apa-apa. Dia ngertiin cuma realistis sekarang ini. Jadi apapun yang dibentuk negara sekarang, pemerintah sekarang nggak percaya. Wong seperti masih kampanye. Padahal kan dia tinggal eksekusi gitu loh. Saatnya eksekusi nih, pembuktian Anda. Udah nggak lagi kampanye-kampanye, birokrasi beresin, korupsi ini yang kemarin siang dibentuk Danantara, malam diumumkan. Kemana nih? Mau kemana nih kejaksaan? Siapa yang mau kena gitu? Harus berani gitu loh. Pemerintah juga harus berani, makanya jangan banyak-banyak koalisi sehingga tersandera. Kita lihat kementerian sekarang hampir setengahnya itu kan periode lama. Apa hak kinerja mereka? Bagaimana kinerja mereka di masa lalu? Ada nggak? Nah itu yang harus jadi nilai. Jangan karena dia mendukung saya, jangan karena dia tim saya, jangan karena dia relawan saya. Bukan itu parameternya gitu. Lalu bagi-bagi kue belum kelar, muncul Danantara. Niatnya bagus, tapi yang ditempatkan
bahwa Indonesia masih banyak yang SCB, betul, tapi nggak kurang juga yang profesor, nggak kurang juga yang dokter, yang jangan yang abal-abal juga ya, dokter yang beneran nih, yang memang ada tesis dan lain-lain, ada gitu. Jadi kita harus jujur nih, harus mau jujur, dari semua lini kita memang kehilangan kepercayaan, dan itu paling mahal, Mbak. Kita ngambil bank, ambil kredit bank, nggak bayar, maksudnya dengan alasan kita bangkrut kah apakah, itu kan dibeti, sulit untuk mengajukannya lagi. Itu juga yang terjadi dengan negara. Anda mau berkoar-koar gimana, MOU yang namanya datang ke negara lain disambut baik, ya iya namanya tamu disambut baik, masa ya diusir. Kalau kepastian investornya, ya dia pikir-pikir dulu, negara lain yang lebih baik masih ada. Gitu, Nen. Jadi kita kembali jujur ke diri masing-masing dulu lah ya. Nggak usah kita ribet ngurusin, yang penting pejabatnya nih, karena mereka lah yang punya, yang stakeholder saat ini, mereka yang mempunyai kebijakan saat ini. Kita mah tinggal ngikut aja kok ya. Iya, semua pembicara sudah kayak Neca mau muntah darah, muntah api semua. Mau sembur api dia sudah. Mau sembur api, semua udah di dalam semua ya. Jadi gini, semua bisa bercita-cita tapi tindakannya nggak sesuai. Kita lihat begitu Danantara paginya diumumkan, malamnya Pertamina Pertamax di Kutapati. Ya. Ini selalu terus sambung menyambung tuh ya, ada pajak lah, ada inilah, ASDP lah, segala macam. Itu never ending story ya. Kalau berita korupsi di kita ini luar biasa. Jadi mereka selalu ngomong ke situ. Saya heran ya, nggak ada yang benahi trustnya. Bangun trust itu bukan dengan ngomong-ngomong, oh saya akan begini. Kemarin nonton di acara TV, itu siapa, Raymond Chin sama menteri itu, wah percayalah kami ini begini, suruh orang percaya, pada tindakan dan ini ngomongannya tuh nggak bisa dipercaya, itu keluar terus. Penyakit kita ini udah parah, benahi dari strukturnya. Jadi mulai dari pemimpin ini kasih teladan, pokoknya kalau ini saya sikat. Jangan cuma ngomong ya, tapi tindakan. Ini udah 3 bulan tuh, nggak ada buktinya. 4 bulan malah ya, nggak jelas. Itu intinya. Jadi good corporate governance ya, trust itu dibenahi dulu. Baru kita ngomong mau terbang tinggi. Anda, lari aja seok-seok, pingin terbang. Jadi ini ya mimpi-mimpi indah lah ya. Kita masih menunggu Gadot, siapa yang akan muncul ratu adilnya, entah kapan. Intinya gini Kak Nena, target itu kan sebenarnya target ya. Target mau dibuat berapapun itu bisa, itu yang pertama. Tapi seharusnya target itu dibuat tentunya harus realistis. Nah, yang menjadi masalah apa, trust tadi yang disampaikan Pak Osman ya, terkait dengan ketika Danantara diluncurkan, respon marketnya negatif. Bahkan kalau kita mengikuti ya, terus indeks MSCI-nya turun dari menjadi underweight, terus investor-investor asing dananya pada keluar semua. Ini kan artinya sebetulnya ketidakpercayaan, baik itu investor luar negeri maupun investor lokal. Sekarang banyak kan istilahnya seruan untuk beli obligasi, beli surat berharga, beli surat utang negara. Tapi kalau seperti ini berani beli. Kan ibaratnya kan kalau surat berharga negara itu kan sebetulnya kan kayak negara itu ngutang sama rakyatnya gitu ya kan Nena ya. Secara nganu sendiri lah, umum lah pengertiannya seperti itu. Nah tapi kalau kita lihat BUMN, kita ambil aja lah BUMN karya, apa yang terjadi, harga sahamnya gimana, terus habis itu banyak yang terancam pahit
karena kena suspend, pilot, terus harus disuntik dana juga, penyertaan modal lagi, dan memang banyak juga yang terlibat kasus. Ya, jadi itu kita kayaknya harus merevisi dulu. Yang penting PR-nya tadi yang disampaikan Pak Tony itu, PR-nya yang saking banyaknya itu harus diselesaikan satu persatu. Nah, kita sendiri kan memang harapannya sebagai rakyat mungkin nggak banyak-banyak ya. Kita itu tidak pingin istilahnya hidup kayak berlebihan. Tapi kita itu kalau saya sering guyonan sama teman-teman saya itu pengen hidupnya pas-pasan, pas butuh pas ono Kak Nena. Benar itu. Ya. Jadi kita itu terutama kebutuhan-kebutuhan dasar ya, kalau terutama untuk rakyat kecil, sandang, pangan, papan, kita nggak usah mikir yang jauh-jauh. Nah, sementara untuk pertumbuhan ekonomi sendiri, kalau menurut saya 8% itu ya kita tunggu aja lah. Nanti waktu juga yang akan membuktikan apakah betul 8% itu bisa dicapai. Karena kalau dasarnya yang selalu diunggulkan adalah MBG. MBG itu kan penggeraknya adalah lokal ya, regional. Nah, sementara yang asing aja pada kabur semua. Nah, ini kayaknya kok sesuatu yang bertolak belakang, Kak Nena. Mungkin yang perlu dicermati adalah bagaimana caranya mengembalikan trust dari investor, pihak-pihak itu ya, baik itu yang dari luar maupun dari dalam, supaya betul-betul dana itu benar-benar bisa kembali lagi dan memang dikelola untuk kemajuan negeri. Nomor satu trust ya. Dan kalau trust itu belum dipulihkan susah. IHSG sekarang udah 1.400-an kan. Merosot lagi. Nah, sampai berapa lama bottomnya nih akan tercapai nih kalau nggak ada trust. Nah, itu kan PR-nya dulu deh kerjain daripada banyak omon-omon. Kalau banyak orang ya ngomong apa nggak jadi angin aja gitu kan. Iya betul. Saya sih bukannya optimis, bukannya pesimis, tapi kalau disuruh ngelola ekonomi seorang tentara, ya maaf ya, itu kayaknya salah ini. Terus menteri-menteri yang sudah udah veteran lah kalau saya bilang ya, sampai belasan tahun itu kan pemikirannya masih kemarin-kemarin, harusnya udah diubah. Jadi ya harusnya refresh ya. Kalau kita biasanya sesuatu dipakai lama-lama kan, handphone aja kita ganti baru gitu, udah 10 tahun ganti ya. Terus apapun yang kita pakai, mobil juga kita harus ganti karena kan teknologi berubah terus ya kan. Nah, itu saya sih cuman menyarankan ya, nggak tahu didengar apa enggak, untuk yang kerja udah lama-lama itu di refresh lah, jangan dipertahankan kan, supaya mereka itu kan ada pemikiran-pemikiran segar ya. Dan untuk menumbuhkan ekonomi itu bukannya dikonsumsi semua kan. Jadi kita ini semuanya untuk membiayain konsumsi aja. Jadi bukannya ekonomi yang bisa berproduktif kan gitu ya. Jadi konsumsi aja itu. Dan saya pikir ya harusnya ya pemerintah yang sekarang ini harus lebih ya banyak berpikirlah untuk bukan hanya berhemat-hemat gitu terus bikin inilah bikin itulah yang nggak jelas. Akhirnya kan IHSG kita kan jatuh, terjun bebas dan sebagainya ya. Nah, alhasil kan kata BI juga saya udah mulai mensupport ke pasar kan. Jadi dia tuh intervensi kan, buang-buang dolar kan. Jadi yang berbeda dengan pemerintahan kemarin kan, tidak pernah intervensi dolar dan sebagainya, tapi kan fine-fine aja. Hari ini Gubernur BI udah bilang dia juga intervensi supaya dolar itu stabil. Lah kalau dibuang-buang dolarnya buat apa kita bikin ini bikin itu gitu. Ya boleh aja ya, optimis sih boleh, itu nggak dilarang. Cuma keadaan ekonomi sekarang lagi lesu begini, ekonomi itu lagi macet kayaknya, nggak ada pertumbuhan, pasar tradisionalnya sepi, jarang orang yang belanja.
Ya ini kalau kebutuhan pokok orang terpaksa harus beli, tapi yang bukan kebutuhan pokok, yang kebutuhan sekunder itu sepi. Jadi pertumbuhan ekonomi 5% juga masih payah, nggak bergerak, apalagi 8%, luar biasa. Ya optimis boleh-boleh aja, cuman harus dibuktikan bahwa optimis itu bisa terrealisasi apa enggak. Itu aja. Terima kasih. Optimis tapi campur pesimis juga. Ya, optimis yang bisa berharap seperti itu 8%. Cuman pesimisnya itu kan saat ini banyak sekali kriteria dari logistik, birokrasi maupun biaya-biaya lain yang kita itu kalah jauh dengan negara lain. Iya, contohnya mungkin kalau misalkan UMR kita nih mungkin oke lah Mbak ya. Misalkan UMR kita nih sekarang 3,5 juta apa 4 juta ya, dibanding dengan UMR negara lain, misalkan ya Cina, contohnya Cina, misalkan mungkin Cina dibilangnya lebih mahal nih UMR-nya 5 juta apa 6 juta lah UMR di sana. Nah, tapi kalau dilihat dari hasil, misalkan kalau Indonesia ini bisa satu hari buruhnya bisa memproduksi 100 unit, cuman di Cina itu buruhnya bisa memproduksi 200 unit. Jadi dengan UMR 5 juta, sebenarnya di Cina jadi lebih murah. Walaupun kelihatan dia lebih tinggi ya Pak ya. Nah jadi menurut saya produktivitas Indonesia itu masih kalah jauh karena banyak PT pengek Indonesia yang peraturan birokrasinya itu dan logistiknya itu mahal. Jadi menurut saya agak pesimis mencari investor untuk mendorong 8%. Jangan-jangan nanti kayak pasca Covid Mbak, cuman pertumbuhan ekonomi yang palsu. Dengan orang masyarakat Indonesia diberikan subsidi, diberikan bansos, sehingga mendorong daya belanja. Tapi itu semua dari mana? Dari APBN. Jadi ibaratnya kayak pertumbuhan ekonomi palsu yang terjadi setelah Covid itu, Mbak. Buktinya apa? Pabrik-pabrik, pertumbangan, kantor-kantor banyak yang pada tutup. Itu real nyatanya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang selama ini kita dilihat per tahun 5 hingga 6% itu pertumbuhan palsu. Karena kenapa? Pemerintah menggelontorkan banyak sekali duit buat subsidi, buat bansos yang untuk dibelanjakan masyarakat, sehingga kesannya masyarakat dilihat pertumbuhan ekonominya, belanjanya ada, tapi sebenarnya itu dari bantuan-bantuan pemerintah. Nah gitu, jadi saya takutnya seperti itulah, karena apalagi dana antara ini kan dananya besar nih, dan dividen pemerintah, saya takutnya itu dana itu digunakan buat begitu. Jadi pertumbuhan ekonomi palsu yang akan kita dapatkan. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas komentarnya, sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.